Ya, ini perjalanan menuju Lebak Muncang. Ini gunung yang terlihat dekat tapi disamperin nggak nyampe-nyampe ini. Nah, suasananya mirip banget. PD Genap Mupakat, jadi perusahaan daerah plat merah lah. Plat merah. Dan kemudian dia join venture sampai dengan terakhir join operation dengan Holland Coffee BV. Oh, olah. Jadi ini namanya apa, Pak? Ini LTA 77 lebih dikenal orang. LTA 77. Jadi ini adalah perusahaan yang dulunya kerjasama Indonesia Belanda ya, Pak ya. Tapi sekarang sudah tidak Dan beroperasi. ini perusahaan ekspor kopi pertama di Gayo. Di Gayo. Oh, jadi Bapak Pak Mahdi cerita bahwa semua petani Gayo itu lahirnya dari perusahaan ini, Ya, belajar pembinaan kopi, petani, pembinaan dan lain pelaku sebagainya. Kopi, termasuk yang paling mendasar tuh sertifikasi kopi. Oh ya, Jadi sertifikasi kopi itu lahir pertama di sini. wow. Di Itu sini sertifikasinya itu untuk apa? Untuk pengolahan, untuk apa? untuk standar penjualan, Standar misalnya penjualan. organik, fair trade, food Oh. certified, line forest align. Semua dari sini ya. Berawal Luar dari biasa. sini. Jadi di sini dulu ada pemegang sahamnya itu ada pemerintah daerah, ada yang sahamnya petani lewat koperasi namanya Koperasi Entan Pasi. Entan? Entan Pasi dan Entan sekarang Pasi. sudah tidak ada lagi. Oke. Tapi ini yang mencikal bakali orang berkoperasi kopi di Gayo, mencikal bakali orang buat sertifikasi kopi di Gayo, mencikal bakali lahir pengusaha kayak kami di Gayo tuh. Luar biasa. Jadi ini kayak kampusnya kita orang lah. Oke. Oke, yuk kita lihat ke dalam. Ini baru mereka datangkan truk untuk diangkut ke mari. Dan di sini biasa disortasi untuk proses. Iya sama. Kan kalau swasta swasta langsung ya. Iya. Kalau ini kan diatur memang dasarnya dari negara. Lahir dari hasil kerjasama pemerintah Indonesia Belanda. Kemudian dalam perjalanan proyeknya selesai, satu lembaga yang bekerja di hulu itu jadi litbang penelitian kopi gitu. Jadi semacam puslit kokanya Gayo gitu ya. Jadi kalau dulu Pak Surip, siapa yang kenal Pak Yusi, itu mereka banyak di sini dulu ya. Oke. Saya satu lagi lupa ya. Nama Pak Surip disebut. Apa kabar Pak Surip? Ini katanya tempat Pak Surip dulu menuntut ilmu di sini. Nah, kita coba ke bawah ya. Penjumuran kopi, total luas penjumuran kopinya 8 hektar Wow. dan semuanya pakai para jemur. Pakai paranet ya. Jemur tidak Iya. boleh balik kopinya itu harus pakai tangan, nggak boleh pakai alat apapun. Oh. Nah, itu area penjemuran kopi yang sekarang sudah ditumbuhi Karena alang-alang. takut itu tuh terkontaminasi, bau-bau. Iya di Ini pencucian Nah, di ini bawah mungkin ya. ya kalau ini sifon. Chiffon. Ini teknologi apa ya? Di zamannya belum ada teknologi apa untuk kerambang kopi. Ya, jadi Oh iya, perambangan. Perambangan. kayak sistemnya kayak gitu. Ya. Tapi dia bikin air dari dua arah sehingga airnya muter. Jadi kayak apa ya? Iya, jadi kayak pusaran air ya. Sehingga nanti kalau ada kopi yang terangkum dia ke atas. Hmm. Dia ke luar, dia kan ada Nah, ini bisa ditiru, ini bagus sekali sistem Chiffon. di air itu kan. Kalau air seperti ini ya. Kalau sekarang udah pakai Ini Kalau nanti enggak di sini. peninggalan ya saya berpikir Mesin. efektif industri yang saya bangun daripada mengembangkan ini lagi. ya. Efektif dan efisiennya udah dikaji. Jadi ini lebih banyak Betul. konflik of interest-nya daripada manfaatnya ya untuk saat ini. Nah, ini ada beberapa bak. Buatan Malang kemajuan. Ini pauper. Ini yang saya heran ya, kenapa sekarang ada ini? Padahal ini 3 roll, di mana kopi sekarang multivaritas kan. Multivaritas, ukuran bijinya nggak sama-sama besar. Iya, betul. Harusnya mesin ini jadi solusi. Ya, betul. Jadi ini mesinnya 3 roll. Jadi ini untuk kopi-kopi yang ukurannya besar sedang kecil semuanya nanti kekupas. Ya. Dengan 3 layer. Kulit kan. Iya. Nah, mereka selesai itu ada tunnel. Ini tunnelnya ke sana, ke belakang. Nah, Yang sebelah sana itu untuk
kopi yang grade 2 tadi ya Bu ya. Kita nyebutnya grade 2 itu yang udah terapung sebelah sana. Ini yang bagus banget Mas. Nah, ini yang oke-okenya masuk ke sebelah kiri. Nah, nanti ini ke kanan sana. Iya. Soaking 12 Ini Bu Reta menempuh tembok yang curam. Ini sebagus-bagusnya teman-teman ngolah kopi ya. Pak, fermentasi yang 2 baris ini itu di bawah tuh ada kanal untuk nyuci kopi tuh. Ini perfect. Sama besar semuanya. Bagus banget. Jadi udah langsung si tunnel-tunnel itu Di parit itu. kebagi sendiri pada saat ada di pencucian. Jadi di bawah itu sudah terbagi 5 size. Itu adalah penukasan. Itu dia pakai atap siap dikeluarkan dari bak soaking itu nggak boleh langsung kena matahari, tapi ditiriskan dulu sampai kering air. Biasanya 12 jam, 12 sampai 24 jam. Besoknya itu baru dikirim ke penjemuran menggunakan meja jemur. Nah, meja jemurnya pun sudah 2 layer. Jadi kalau dia masih basah dia taruh di layer bawah. Nanti kalau dia udah retak kulit itu baru boleh naik di layer atas. Dan itu menjaga konsistensi kualitas yang luar biasa ya. Jadi sweetness-nya tinggi, clean gitu ya. Jadi sangat bagus. Dan itu hampir nggak dibuat orang sekarang. Iya. Yang kami lihat itu hanya di Banda Sulanto ya Mas ya. Karena enggak, lantai jemur itu dibuat belakangan setelah perusahaannya udah mulai. Itu 2 tingkat. Jadi kalau habis penirisan itu ditaruh di layer yang paling bawah. Nanti kalau dia udah retak kulit, baru dia dijemur di atas sampai dengan kering kadar air 10 sama Belanda itu kan. Ini Bu, ini ada parit nih ke sana ini. Ini kan? Iya. Ini kan sebenarnya parit yang digunakan untuk mengalirkan kulit nih. Jadi unit pengolahan komposnya di ujung sana di bawah. Ada juga pengelola. Ya, jadi kulitnya ini, kulit pulpnya ini dialirkan pakai air ke sana. Dan sepanjang aliran ini kita nyebutnya ada bak kontrol. Jadi ada beberapa unit bak itu tapi dibuat ke dalam. Dikhawatirkan selama kulit merah itu hanyut di bawah air, itu masih ada terlarut biji. Dan biji itu cenderung dia lebih berat daripada kulit kan. Jadi kulitnya hanyut waktu dia lewat di bak itu bijinya turun di bawah tenggelam. Jadi nanti pada saat prosesnya selesai, kita bisa ambil kembali biji yang Masih tenggelam. ada bisa kita dapat. Iya. Wow. Dan itu bisa jadi grade 3 masih. Ya, Gitu. betul. Jadi efisiensi itu betul-betul dipikirkan sama mereka. Gitu kan. Jadi keren sekali ini konsep ini. Jadi kami di Gayo Cover Team sampai hari ini ada beberapa teman-teman yang ngolah proses specialty kopi di Gayo itu cenderung sebagian besar sudah ada halal juga. Walaupun Sampai sekarang masih ada. nggak ada lagi Bu, udah tinggal kerangka. Ya, jadi sebenarnya kopi itu di Indonesia udah teknologinya, flow-nya, apa segala macam itu udah dipersiapkan zaman dulu, dari zaman Belanda. Nah, tapi makin kesini karena perkembangan teknologi, orang juga nggak mau terlalu effort besar untuk produksi, lebih mengandalkan alat. Jadi akhirnya arsitektur untuk tempat pengolahan kopi itu banyak yang sudah tidak memikirkan. Padahal sayang banget, kita udah dipersiapkan menjadi negara kopi nomor 1 dunia harusnya. Kelihatan memang bayangan tempo. Jadi dulu tempat Udah bercampur yang ini. campur yang bagus. Karena di sini yang jelas. Ini kopi dengan Sampai jumpa di spot selanjutnya. Pak Madi masih Pak Madi ini masih muda sekali, 46 tahun. Teman saya kan dulu kan Pak Surip, siapa ya Bu, dia Hulupi gitu ya. Bu Dia. Waktu saya ke Puslit mereka udah gak ada di situ dan teman-teman semua heran ya. Jenjang umurnya kan jauh banget. iya. Ini kita menuju ke selanjutnya. Gedung apakah ini? Sama-sama terbengkalai. Nah, coba kita lihat. Jadi selamat datang di gedung kita mau investasi lapangan pedal di sini ya. Oke, berapa berapa pedal? Dapat 3 lapangan. 3 ya. Oke. Ini bekas laboratorium uji organoleptis jadi untuk kopi nguji cita rasa. Di sini Organoleptik. sebelum saya boleh masuk ke sini saya masih sempat ngintip-ngintip dari jendela dulu Ini ya. labnya Bapak. Ya,
Ngeri banget. Ini seperti ini diterbengkalaikan 200 orang. dengan foto-foto dan tulisan yang tidak senonoh. Itu udah lengkap dengan grader, katador, sudah lengkap. Terus sebelah sana itu mesin roasting 60 kg itu botox. Di mana nih Itu sekarang? tinggal cerobong ya. Ini di elevator ini ditransfer ke gudang sebelah itu gudang biji. Ini gudang biji. Ya, Kita lihat gudang bijinya. dan nggak boleh Ini agak mirip itu loh, apa yang di Cina itu yang bapaknya segala banyak tentara-tentara dikubur itu. Di sini gudang biji. ya, ini Nah, ini gudang biji. ini pintunya itu pakai roll, jadi dibuka sebutuhnya untuk mengatur temperatur udara tetap stabil. Wih, lengkapnya. Ya, ini lantainya nggak boleh langsung dicor, tapi ini pakai kayu, pakai tripek karena untuk menjaga ini. Jadi pakai Rainforest plafon. Jadi Alliance, penerapan standar USDA, gudang simpan itu Control hanya terjadi Union di sini. Certification, Control Jadi Union temperatur udara, Certification, kelembapannya UTZ, semua harus diatur. Fair Trade. Tinggi dari plafon, dari dinding. Ketebalan dindingnya. Iya, jarak kopi dari dinding, dari lantai semua diatur di sini. Makanya beda, lantainya ini nggak boleh dicor. Kayunya diambil orang. Kayunya baru diambil orang. Sebelum ini saya datang kayunya masih ada, tripleknya udah diangkat. Sayang Tinggal banget. kayunya. Ya, habis juga. Nah itu Ini siklus terakota.